Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nasrul, silakan Nasrul. Ya. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, dengan diawali dengan membaca doa, semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan nanti pulang bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen dulu. Mungkin hari ini siapa yang tidak masuk? Sudah masuk semua, Pak. Mungkin sama ya. Masuk semua, Pak. Masuk Semua. Alhamdulillah. Nalip tidak masuk. Bagaimana perasaan siapa? Nalip tidak masuk hari ini. Oh, kemana? Katanya ikut lisan. Iya. Nanti dikasih hukuman apa besok itu? Dimasukkan bak, Pak. Suruh hafalan, Pak. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian semua pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana perasaan kalian tadi ketika berangkat ke sekolah? Galau, Senang, ada yang sedih atau ada yang lagi ngantuk gitu? Masih ngantuk, Pak. Galau, Pak. Galau. Kenapa kok galau? Mendung membawa galau, Pak. Oh, baik. Betul, Pak. Betul. Gitu, marilah kita tata niat kita ambil napas panjang, terus ditahan gitu ya bersama-sama. Bayangkan Anda besok itu mau lulus PPG, gitu. Ambil napas, 1, 2, 3. Napas, Pak. Keluarkan. Nah, sudah baik kan ya? Pak. Nah, Sak, Pak. sudah merasa lebih bersemangat hari ini? Semangat, Pak. Nah, ya. Selanjutnya pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan menyambut usia balik. Nah, ini sudah tampak ya? Ampun. Udah, Pak. Ya, baik. Menyambut usia balik. Anak-anak sudah pernah dengar dengan kata balik? Udah, Pak. Belum. Sampun. Kira-kira apa itu Udah, balik Pak. itu? Sunat, Pak. Sunat. Sunat. Oh, iya. Masuk. Sunat. Apalagi balik itu? Kok Rafiqah sudah M, Pak? M males apa M apa? Kunjungan, Pak. Yang men itu loh, Pak. Oh, itu ya, bagus. Ya, baik. Nanti kita pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan balik dan termasuk tanda-tanda balik untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Selanjutnya, nah, ini anak-anak, kira-kira kalian ini sekarang berada di posisi yang mana? Dua, Pak. Posisi apa yang ketiga? 3, Pak. Nah, kelas 4 ini. Itu kalau 2 itu kan masuk kelas 2 itu. Neka, Pak. Nah, kelas 4 ya. Berarti kan di posisi yang ke ya. Aslinya 5, Pak. Tapi perannya 3. Aslinya 5 ya, betul sekali. Nah, jadi anak-anak sekarang ini berada di posisi yang ketiga, yaitu berada di masa transisi atau masa perubahan dari masa kanak-kanak ke
masa dewasa. Dari itu untuk pembelajaran kita kali ini yang membahas tentang perubahan dari masa transisi tersebut atau yang biasa disebut dengan balik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan balik? Ada yang tahu? Halo? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum belajar, Pak. Tanda balik Pak. belum tahu, ada yang sudah tahu kira-kira? Lupa, Beberapa kewajiban yang mengiringi ini. Belum ada yang tahu sama sekali ini. Satu Lupa, saja. Pak. Belum, Pak. Cari baru karena apa, Pak? Belum tahu, Bi. Belum balik, Pak. Nggak tahu. Tanda balik. Jadi bilang sunat itu tadi sunat. Bukan Bapak sunat. So, tanda-tanda balik apa bukan itu sunat? Bukan ya? Bukan, Pak. Bukan. Nah, baik. Sekarang untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama setelah ya tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pelajaran siswa mampu memahami konsep balik, apa itu yang dimaksud dengan balik. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami tanggung jawab bagi orang yang sudah biasa disebut dengan taklif. Nah, selanjutnya balik itu merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Jadi seperti pada gambar tadi, yang dari anak-anak sudah sampai ke usia dewasa, itu yang dinamakan dengan balik secara bahasa. Maksudnya telah sampai pada usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ini yang saya ambil menurut Imam Syafi'i. Jadi ada banyak sekali pendapat dari ulama-ulama, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Tuh. Dan ini yang kita bahas menurut Imam Syafi'i karena mayoritas di Indonesia itu menganut pahamnya mazhab Imam Syafi'i. Jadi untuk tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut Imam Syafi'i, untuk anak laki-laki diantaranya adalah mimpi basah. Di anak-anak ini sudah pernah mengalami mimpi basah apa belum? Belum, Pak. Ihsan. Apa itu, Pak? Ngompol, Pak. Sudah mimpi basah apa belum? Irul, sudah Rul? Apa itu, Pak? Ngompol ya, Pak ya? Itu mimpi pada waktu malam, misalnya mimpi sesuatu, terus paginya itu ada basah-basah di area kemaluan. Itu namanya mimpi basah. Terus Mimpi apa, Pak? Ngompol, Pak. Mimpi kehujanan, Pak. ngompol. Tapi ngompolnya yang dari ngompol yang biasanya itu loh. Kalau ngompol biasanya itu kan banyak ya. Kalau ngompol yang ini itu sedikit, tapi terus agak aneh gitu. Namanya mimpi basah. Yang kedua adalah berumur 15 tahun. Itu tanda usia balik untuk anak laki-laki. Kalian umurnya berapa sekarang? 10 tahun, 12 tahun ya?
12 tahun. 12,5. 12 tahun itu sudah dikatakan balik apabila sudah pernah mimpi basah. Tapi kalau belum mimpi basah, menunggu umur 15 tahun. Setelah 15 tahun itu walaupun belum mimpi basah, tapi tetap dikatakan sudah memasuki usia balik. Nah, ini selanjutnya tanda-tanda balik untuk anak perempuan. Menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah juga. Jadi wanita itu juga mengalami mimpi basah. Rafika sudah pernah mimpi basah? Sudah head, Belum, Pak. Atau Sudah, Pak. belum ya? Belum, Pak. Yuni sudah Yuni. Masih tidur, Pak. Oh, Yuni tidur lagi nih. Wah, ini Yuni ini harus di Tidak, Pak. Belum. Tidak mimpi basah, Pak. Tidak mimpi basah. Kalau begitu berada di tanda-tanda haid yang kedua yaitu haid. Kalau haid sudah ya? Sudah, Haid. Pak. Selanjutnya sudah. Kalau yang ketiga itu berumur 15 tahun. Ini bagi anak yang belum mimpi basah dan belum haid. Jadi usia baliknya menunggu umur 15 tahun. Itu. Paham ya, anak-anak? Kita lanjutkan kalau begitu. Paham, Pak. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi tadi ada menurut ilmu fikih, sekarang menurut ilmu biologi. Untuk anak laki-laki itu tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Itu seperti Robin itu. Tumbuh kumis. Itu berarti tandanya Robin itu sudah balik. Kemudian tumbuh rambut pada kelamin dan ketiak. Di ketiaknya itu ada tumbuh bulu-bulu halus gitu. Yang ketiga, badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Itu seperti Irul itu. Kekar dan berotot. Itu tanda-tandanya balik itu biasanya seperti itu. Kalau Ihsan itu badannya kecil, sudah balik apa belum, San? Kamu, San? Belum, Pak, masih kecil, 10 tahun ya. Nunggu 15 tahun. Nah, selanjutnya tumbuh jakun. Nah, di leher ini ada benjolan kecil. Yang kelima adalah suaranya terdengar lebih berat. Itu tanda-tanda untuk anak laki-laki. Sekarang untuk perempuan itu pinggul dan payudara mulai membesar. Sudah ada yang seperti itu ini, yang anak-anak perempuan sudah ada? Belum. Belum ada. Oh ya. Nasrul sudah, Pak. Nasrul itu kan laki-laki. Yang kedua tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, sama seperti laki-laki tadi. Kulit menjadi lebih halus, kulitnya yang dulunya itu bungus-bungus sekarang menjadi lebih halus, glowing gitu. Lebih yang cantik keempat, ya, Pak ya. Ya, lebih cantik, lebih suka berdandan. Yang keempat mengalami menstruasi atau haid seperti yang dikatakan sama siapa tadi, si Rofikoh tadi, Pak. Piko tadi ya. Ya. Itu tanda-tanda menurut ilmu biologi pada anak perempuan. Selanjutnya, apa saja toh kewajiban-kewajiban seseorang yang sudah mencapai usia balik? Nah, jadi seseorang yang sudah mencapai usia balik itu mempunyai beberapa kewajiban. Di antaranya satu, wajib melakukan hukum syariat Islam. Jadi sudah wajib. Kalau dulu anak-anak masih belum wajib, masih dimakfu kalau tidak melaksanakan. Sekarang kalau sudah balik itu semuanya wajib untuk dikerjakan. Yang kedua, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, anak-anak ini semuanya sudah melaksanakan sholat 5 waktu apa belum?
Kadang-kadang, Pak. Ampun, Pak. Kadang. Nah, kalau sudah balik itu hukumnya wajib. Wajib. Itu harus dilakukan, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka akan mendapat dosa. Dosa masuk. Bangkong, Pak. Masuk mana? Neraka. Masuk neraka. Yang ketiga, dilaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ramadan. Nasrul itu kamu kalau Ramadan puasa apa tidak, Nasrul? Mboten, Pak. Apa Kene tuh, ngene Pak? Sri, Pak. Nasrul Pak. Nasrul kalau wudhu 4 kali, yang 3 dikeluarkan, yang 1 enggak. Yang satu diteruskan ya karo berkumur. Yang keempat adalah zakat dan haji. Yang kelima menutup aurat. Nah, itu tadi terkait dengan materi penjelasan tentang haid dan tanda-tanda haid menurut ilmu fikih, ilmu biologi, serta kewajiban yang mengiringi setelah usia balik. Selanjutnya, anak-anak silahkan membentuk 3 kelompok ya. Nanti ini ada tugas kelompok dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Tugasnya apa? Membuat paparan tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Cara kerja kelompoknya, 1, setiap kelompok mengidentifikasi tanda balik dan mengelompokkan berdasarkan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi ditulis di media sesuai kesepakatan kelompok di media kertas. Yang ketiga, hasil kerja kelompok dipresentasikan di depan kelas, di depan kelompok lain. Itu silakan dikerjakan bersama-sama dan nanti dipresentasikan ke depan kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Silahkan, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.